Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun masih 2 orang, kita sudah mulai aja karena waktunya mepet gitu ya. Oke, nah itu ada Mbak Natalia. Nah, kita coba lihat UASnya dulu ya. Teman-teman yang masuk sudah ngumpulin belum? Mbak Minsi Susi, Mbak Minsi Lotus ya, sudah. Mbak Wawat ini pasti sudah. Mbak Natalia, ini Mbak Natalia yang belum. Ya betul ya Mbak Natalia, belum ngumpulkan ya Mbak Natalia. Ya, Waalaikumsalam. Mbak Natalia sudah ngumpulkan belum? Ini saya mau cross check lagi, mungkin teman-teman ada yang terlewat sayanya. Ya, offline lagi. Mbak Santi ini pasti sudah. Oke deh, nanti kalau orangnya ada lagi. Oke, saya mulai. Oh ini, ada. Ya, Mbak Siti Aminah ya. Mbak Siti Aminah. Siti Aminah. Oh, Mbak Siti Aminah sudah keluar. Oke. Oke. Mbak Siti Aminah sudah keluar. Nomor 18. Oke. Udah. Kita mulai ya. Untuk bahasan kali ini, aku salah nih. Sorry. Aku salah upload. Harusnya yang ini. Sebentar, nunggu dulu ya. Saya upload. Mbak Nangtia apa ini? Halo Mbak Natalia, bisa dengar? Ini Mbak Natalia belum mengumpulkan apa sudah mengumpulkan ya? Saya mau cross check lagi. Belum ya? Belum mengumpulkan untuk UASnya. Waalaikumsalam. Mbak Nangti apa yang pasti sudah? Oke, tungguin ya. Maksimal sampai tanggal 29 aja deh. Soalnya kemarin ada pengumuman dari pengurus kalau maksimal tanggal 30 mengumpulkan nilainya. Oke. Ini berarti yang Mbak Siti Aminah ini sudah nggak ada ya? Sudah keluar ya? Ada lagi yang lain? Ya, itu PPT, betul. Oke, udah selesai nih uploadnya. Oke, malam ini kita meneruskan yang kemarin gitu ya. Tentang bagaimana menggunakan conditional formatting. Ini bahasan sedikit tapi panjang ya. Kemudian merubah data ke bentuk tabel, kemudian tentang pivot tabel. Oke. Nah, yang kemarin sudah dibahas sedikit tentang apa itu conditional formatting. Jadi conditional formatting adalah suatu
penerapan sebuah format tertentu pada sebuah kondisi tertentu, makanya namanya kondisional gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan ada nama Andi. Kalau ada nama Andi, maka rubah format sel tersebut menjadi merah. Nah, ini kondisinya di mana? Kondisinya Andi jika namanya Andi. Pada contoh lain misalkan jika nilai pada sebuah sel atau suatu sel itu kurang dari 70 gitu ya. Oke, maka rubahlah format sel tersebut menjadi kuning. Gitu ya. Kondisinya di mana? Kondisinya yang kurang dari 70. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya Mbak. Kita absen dulu ya. Endang Rahayu. Oke. Siapa lagi? Riri Rianti. Mbak Riri Rianti. Gitu ya. Nah, kemudian nah, gimana cara penerapannya? Misalkan contohnya kita menggunakan data yang siswa kemarin. Jadi teman-teman bisa langsung aplikatif ya di sini ya. Dibuka aja Excelnya, kemudian bagaimana kita mengetahui dari banyak nilai di sini gitu ya. Banyak nilai di sini kan ada banyak nih. Kita ingin tahu yang nilainya kurang dari 80 gitu ya. Maka kita select dari C4 sampai F13 karena kita ingin tahu yang nilainya kurang dari 80. Waalaikumsalam. Ya Mbak Rizalia. Oke. Terus dari situ kita pilih pada home itu ada conditional formatting gitu ya. Di conditional formatting ini teman-teman klik, setelah diklik teman-teman pilih yang highlight cell rules gitu ya. Diklik kiri. Nah, klik kiri aja, nanti membuka gitu ya. Kemudian ada highlight cells rules. Nah, setelah highlight cell rules, waalaikumsalam. Iya nggak apa. Kemudian pilih less than. Kenapa kok kita pilihnya less than? Karena tadi kita pinginnya kan mencoba mencari nilai yang kurang dari 80, ya kan? Nah, ketika kita pilih less than, kemudian akan muncul form ini. Nah, form ini kita rubah yang 84 ini itu menjadi berapa tadi pertamanya? 80 kan. Kita pinginnya yang less than 80. Maka ketika kita merubah menjadi 80, belum di OK saja sudah kelihatan mana yang kurang 80. Nah, kemudian klik aja OK, maka secara keseluruhan kita bisa melihat mana nilai-nilai yang kurang dari 80. Nah, sebelumnya yang belum tampak kasat mata ya gitu ya. Maka dengan conditional formatting akan terlihat lebih jelas. Maka kita akan punya informasi nama-nama yang kurang dari 80 gitu ya. Seperti Putri, kemudian Febrian sama Danu ini ya. Oke. Nah, contoh yang lain, misalkan kita akan mendapatkan atau mencoba mencari mana nilai siswa ini yang
berada di rata-rata atas dari satu kelas, gitu ya, dari satu kelas, rata-rata dari satu kelas. Kemudian caranya tetap sama seperti tadi pertamanya, yaitu memilih nilainya. Jadi dari C4 sampai F13 gitu ya. Kemudian pilih conditional formatting. Kemudian pilih yang top atau bottom rows gitu ya, top atau bottom rows. Maksudnya kita ingin mencari yang atas atau bawah, apa namanya, rule yang atas atau yang bawah gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa memilih yang above average. Nah, ya di blok dulu, betul, di blok dulu. Oke, kemudian dari situ diklik saja, maka akan tampak mana nilai-nilai yang above average gitu ya, above average. Nah, dari sini kita akan langsung dapat punya kesimpulan dari langsung melihat saja gitu ya. Itu bahwa nilai si siswa ini hampir sebagian besar itu berada di rata-rata atas kelas. Berarti anak-anaknya ini pintar gitu ya, pintar gitu. Nah, kebetulan ini bisa langsung diketahui bahwa si Febrian ini itu nilainya di bawah rata-rata kelas. Dapat kita simpulkan juga pasti nilai rapornya paling rendah juga kan gitu kan, lebih cepat. Itu bisa langsung coba ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke. Nah, ada cara lain yang mudah juga gitu ya. Dari tadi kan kita nyobanya menggunakan warna gitu ya, menggunakan warna. Nah, ada cara lain yang mudah juga untuk bisa memvisualisasikan sebuah nilai. Jadi distribusi nilai yang baik, yang buruk, yang di atas rata-rata, di bawah rata-rata dan sebagainya, itu menggunakan apa? Icon gitu ya, menggunakan icon. Ya nggak apa-apa Mbak Santi, nanti lihat YouTube-nya aja ya. Nah, menggunakan icon. Nah, conditional formatting itu juga menyediakan rules yang menggunakan icon set gitu ya. Jadi contohnya kita langsung aja memilih nilai yang tadi dari C4 sampai F13 gitu ya. Kemudian kita pilih yang icon set, terus kita coba pilih yang icon nomor pertama. Di situ kita melihat hanya ada bisa tentukan sendiri. Nanti kita bikin rule baru namanya, Tapi di sini saya tidak mengajari teman-teman untuk membuat rule baru, tapi menggunakan rule yang sudah ada. Tapi kalau teman-teman mau coba silakan gitu ya. Nah, di sini kita lihat ikonnya itu ada 3 di sini. Berarti maksudnya apa? Maksudnya rulesnya gitu ya, rulesnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Maksudnya gimana? Maksudnya hijau ini ya, kita bisa lihat hijau itu maksudnya yang nilainya bagus gitu ya. Kuning itu yang nilainya sedang, dan merah dan merah itu nilainya yang di bawah. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Jadi nilainya dibagi menjadi 3. Nah, kalau teman-teman bisa membayangkan kalau sebuah range nilai misalkan 1 sampai 10 gitu misalkan gitu ya. Ya, betul. Misalkan teman-teman punya range nilai 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian teman-teman disuruh milih atau disuruh bagi 3 bagian. Maka bagiannya akan besar-besar gitu ya. Terus dibandingkan dengan disuruh bagi 4, maka bagian yang 4 lebih kecil. Lebih kecil maksudnya akan lebih detail gitu ya. Maka rule-nya lebih detail.
range-nya tuh per bagian akan lebih kecil. Maka nilainya tergantung teman-teman kebutuhannya bagaimana. Kalau nilai range-nya 3 saja cukup, bisa pakai 3. Kalau enggak bisa pakai yang 4 seperti ini. Yang ini atau bahkan 5 gitu ya, bahkan 5. Berarti ini membutuhkan presisi yang tinggi, lebih tinggi gitu ya. Nah, contohnya misalkan nilai 1 sampai 100. Kalau saya menggunakan 3 rules ini aja, maka mungkin 90 ini masuk yang nilai tinggi gitu ya. Tapi kalau saya menggunakan yang 5, mungkin 90 ini termasuk nilai yang sedang atau agak tinggi gitu ya. Jadi itu tergantung kebutuhan. Maka dengan icon set ini bisa langsung ketahui mana yang nilai tinggi, mana yang nilai rendah, mana yang nilai sedang gitu ya. Nah, di sini bisa langsung diketahui yang merah seperti ini, yang Putri tadi, Putri, Febrian sama Danu itu merah semua, sama seperti yang kemarin tadi itu ya, yang above average atau di bawah 80 tadi kan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk conditional formatting? Saya rasa sudah cukup untuk conditional formatting. Teman-teman bisa langsung mencoba lebih dalam dengan eksperimen sendiri gitu ya. Oke. Kalau lebih-lebih 5 bisa kayaknya. Dicoba saja. Rulesnya itu bisa bikin rules sendiri. Ya, nilainya bisa lebih banyak. Rulesnya gitu ya. Lebih detail gitu ya. Lebih detail nanti jadinya. Oke. Itu contohnya misalkan nilai rapor gitu ya. Nilai rapor misalkan nilai rapor kan nggak cuma ABC kan. Nilai rapor itu bisa A, B, C, D, E, F, bahkan 6 gitu ya. 6. Maka nilainya lebih presisi gitu. Atau mungkin menggunakan A terus B plus B, C plus C. Nah, itu lebih kecil lagi malahan rulesnya gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti range-nya lebih kecil-kecil. Oke. Nanti bisa buat rules sendiri. Oke. Itu untuk yang conditional formatting. Nah, untuk conditional formatting itu bisa juga dipergunakan untuk melihat duplikasi nilai. Jadi duplikasi nilai. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan kita kembali sebentar ya. Kita kembali sebentar ke ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan menggunakan conditional formatting, highlight cell rules, kemudian yang equal to. Ini kan juga bisa digunakan untuk duplikasi. Kita bisa melihat duplikasi enggak gitu ya. Kalau misalkan kita sudah menginput, misalkan ini contoh saja, menginput data tentang EK misalkan, ini EK nomor 1 ini kan, EK nomor 1. Kemudian kita sudah menginput, kemudian sudah lama terus kita lupa, terus kita menginput EK lagi gitu ya. Kita tanpa sadar. Dan untuk mengeceknya, kita tidak perlu menggunakan manual satu-satu bahwa kita inputnya ada yang double enggak kan gitu ya. Kita bisa menggunakan equal to gitu. Kalau nilainya benar-benar sama, maka ini pasti sama, ini salah kayak gitu misalnya. Contoh saja. Gitu ya. Itu untuk duplikasi. Nah, bisa juga untuk mencari nilai atau sel-sel yang unik gitu ya. Yang unik itu maksudnya misalkan di atas 100. Ini unik atau bagaimana bisa. Atau mendapatkan nilai berdasarkan tanggal. Jadi ada fungsi date. Jadi bisa mencari fungsi date di conditional formatting. Teman-teman bisa langsung eksplorasi sendiri ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa sudah oke gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini teman-teman saya minta lagi untuk mengcopy data ini. Jadi teman-teman silakan buat dulu, saya tunggu karena ini penting untuk kita belajar pivot tabel. Silakan, saya tunggu berapa menit fotonya? 5 menit cukup? Silakan teman-teman yang mau coba bisa langsung. Ya 10 menit lah, 10 menit. Ngopi data. Ini copy data. Datanya di copy.
Ini contohnya misalkan kita punya sebuah perusahaan gitu ya. Perusahaannya kita itu melakukan ekspor sayur dan buah ke berbagai negara. Oh bukan, ini Excel. Bikin tabel, iya. Bikin tabel seperti ini, bikin data seperti ini, bikin tabel. Kemarin kita menggunakan data nilai siswa kan gitu kan. Nah sekarang saya mau menggunakan data yang lain, data penjualan ekspor sayur dan buah di Excel, Mbak, di Excel. Nah di Excel. Kemarin kan kita menggunakan data nilai siswa kan. Nah sekarang kita menggunakan data yang lain. Yang ini lebih agak kompleks sedikit gitu ya. Kalau kemarin kan lebih lebih sederhana gitu ya. Fungsinya itu kenapa kok saya menggunakan data ini misalkan saja teman-teman punya pulang dari Indonesia punya sebuah perusahaan gitu ya, amin gitu ya. Terus kemudian teman-teman pasti butuh manajemen yang baik gitu kan. Manajemen yang baik itu maksudnya bagaimana? Manajemen yang baik itu misalkan teman-teman pasti harus mengetahui berapa jumlah permintaan pada setiap misalkan negara, atau kategori apa yang paling banyak diminati, atau misalkan produk ini banyak diminati tapi harganya rendah, atau lebih baik kita menggunakan model ini menjual sayur ini aja meskipun sedikit tapi nilai jualnya tinggi. Nah, gitu nanti bisa digunakan pivot tabel gitu. Jadi pivot itu lebih banyak digunakan untuk laporan. Jadi kita bisa, jadi misalkan seorang manajer itu dengan menggunakan pivot ini dia akan mudah mengambil keputusan dari hasil data-data yang sudah ada. Dan pivot ini akan mempermudah gitu ya. Saya tunggu ya teman-teman. Iya, apelnya ada 2, gak apa-apa. Tapi kan beda permintaan. Satunya Kanada, satunya Jerman. Ini data penjualan, data ekspor. Jadi kan yang pertama ini dia di tanggal 17. Yang kedua tanggal 18. Beda kan? Ini data penjualan. Jadi sama nggak ada masalah. Bahkan harusnya bisa sama semua gitu kan, nggak apa-apa kan data penjualan. Waalaikumsalam Mbak Amini. Oke. Saya ingatkan lagi teman-teman, untuk UASnya nilai PPT-nya saya ralat kemarin kan saya mintanya tanggal 30 kan. Nah, saya kemarin dapat informasi dari pengurus kalau maksimal tanggal 30 untuk nilainya. Maka kalau gitu berarti teman-teman kalau bisa mengumpulkan maksimal tanggal 29 gitu ya bagi yang belum.
WAS ya, WAS. UAS-nya itu mengumpulkan PPT, Mbak. Maksimal tanggal 29. Nggak ada UAS, nggak ada WTS. Atau Mbaknya mau UTS sendiri? Gimana? Sudah atau belum? Ya, nggak apa-apa. Membuat PPT, Mbak. Isinya boleh memasak apa gitu ya. Jadi Mbaknya mau mempresentasikan sesuatu menggunakan PowerPoint atau pengalaman atau terserah mau presentasi apa. Lah iya, Mbak, saya ngomong yang belum. Kalau yang sudah nggak apa-apa. Ya itu emang UASnya itu, Mbak. Gimana, sudah sampai berapa mana? Sampai mana progresnya menulis data? Malam. Mbak Atun ya. Oke. Kayaknya terakhir tanggal 30, Pak, mengumpulkan rapor. Yang satu nggak ada kayaknya, nggak tahu sih. Udah ya, itu Mbak Kuanami sudah. Yang lain bagaimana? Sudah? Wah, Mbak Kuanami cepat banget, mantap. Ngetiknya sudah pakai 10 jari ya Mbak Kuanami? Atau 10 jari? 11 jari? Pakai telunjuk 11 jari.
Waalaikumsalam. Oke, Mbak Suti. Oke. Gimana yang lain, teman-teman? Sudah? Sudah ya? Oke ya. Oke, nunggu 1 menit lagi ya. Oke. Udah ya. Nah, sekarang masih loading nih. Kita mau merubah data ke bentuk tabel. Gimana caranya? Caranya diklik semua, di select semua datanya. Jadi dari A1 sampai F16. Oh, F16 kayak pesawat ya. F16. Diklik aja. Kalau sudah, langsung aja pilih format as table. Di bawahnya conditional formatting. Kemudian bisa pilih, terserah yang mana yang teman-teman suka gitu ya. Contohnya misalkan saya menggunakan yang tabel ini, bentuknya tabel ini. Bisa langsung coba. Terus jadinya akan ada pertanyaan, apakah ini menjadi format tabel. Kemudian akan dicentang. Ini ada centangnya. Apakah tabel saya punya header apa enggak gitu ya. Karena kita di sini punya header, kan headernya ada order ID, produk, kategori, dan sampai permintaan itu ya. Kita punya header, tabel header, kemudian kita klik OK. Maka secara otomatis kita akan membuat tabel. Bedanya dengan yang sebelumnya, di sini kita bisa langsung klik di centangannya ini, yang di segitiganya ini. Nah, di sini ya, setiap ininya kita bisa centang gitu ya, untuk dipilih gitu ya, apakah kita, jadi kayak semacam filter, apakah kita mau menunjukkan data ini apa tidak gitu ya. Contohnya misalkan untuk produk, saya hanya pingin produk apel saja atau bayam saja, maka select all-nya dihilangkan, kemudian pilih bayam. Atau misalkan kategori aja, misalkan kategori saya pingin hanya kategori buah aja deh yang pingin saya tampilkan. Nah, itu select all-nya dicentang, di uncheck gitu ya, checknya dihilangkan, kemudian pilih buah saja. Atau untuk permintaan, saya pinginnya yang permintaan dari Australia saja, bisa langsung dicentang. Nah, kalau yang datanya bukan tabel, kita tidak bisa melakukan seperti ini. Oke, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Wiwi. Oke. Ya, apa-apa, Mbak. Gitu ya. Itu untuk membentuk data sebagai tabel. Nah, kita akan meneruskan data tabel ini ke pivot. Jadi, apa sih pivot itu? Nah, pivot tabel itu adalah sebuah fitur, salah satu fitur Excel yang paling powerful. Kenapa? Karena dengan pivot kita bisa membentuk atau memformat laporan yang bagaimana gitu ya. Terserah kita, itu bisa gitu ya. Kemudian dengan menggunakan pivot itu kita memungkinkan
untuk mengambil sesuatu yang berguna, jadi dari data yang sangat besar. Ini kan datanya cuma 15 gitu ya. Bayangkan teman-teman, ini kan data apa namanya, data penjualan gitu ya, data penjualan ekspor sayur dan buah dalam 1 bulan. Bayangkan teman-teman, ini kan 1 bulan satu aja. Coba teman-teman bayangkan 1 hari misalnya kita punya transaksi 50 aja, maka 1 bulan datanya akan semakin besar, apalagi 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun gitu ya. Maka untuk pelaporannya, kalau kita manual, wah pasti pusing itu yang mengerjakan laporannya kan gitu ya. Nah, dengan pivot, dengan Excel gitu ya, itu kita bisa mengambil data, informasi yang penting, yang detail dengan pivot gitu ya. Contohnya misalkan gini, saya akan ingin mengambil data penjualan dari sebuah negara tertentu misalkan. Itu dengan pivot sangat mudah gitu ya. Nah, gimana itu pivot? Nah, caranya pivot gampang. Jadi karena kita sudah punya tabel, data dalam bentuk tabel, maka klik aja di salah satu sel di tabel tersebut. Boleh di nomor satunya, boleh, kalau ini saya di buahnya ini, teman-teman boleh di sini, boleh di sini, terserah. Karena ini dalam satu tabel gitu ya. Kalau sudah, diklik aja gitu ya. Kemudian pilih yang insert, terus pilih pivot gitu ya, pilih pivot. Nah, setelah pilih pivot, maka teman-teman akan ditanya apakah create pivot tabel gitu ya. Create pivot tabel untuk tabel 4 itu kan, ini tabelnya terserah nama tabelnya apa. Kemudian choose, defaultnya akan choose new worksheet, tidak existing worksheet. Kalau pada existing worksheet, teman-teman mengerjakan pivot tabelnya pada worksheet yang sama dengan data tersebut. Tapi biar lebih gampang, biasanya kita akan menggunakan new worksheet yang baru supaya berbeda datanya gitu ya. Kalau sudah, klik OK gitu ya, klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, maka tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah, di sini, di sebelah sini itu adalah tabel headernya. Ada order ID, ada produk, dan sebagainya sampai permintaan gitu ya. Kemudian untuk yang ini, itu adalah report untuk filter. Nanti saya terangkan apa itu filter. Kemudian ada yang kolom tabel sama row tabel. Teman-teman sudah tahu kan, kolom sama row itu baris. Jadi kolom tabel dan baris tabel. Maksudnya kalau kolom itu berarti bentuknya vertikal gitu ya. Kalau baris berarti bentuknya horizontal. Kalau yang untuk yang ini itu pinginnya kita apa? Misalkan biasanya jumlah dari apa gitu ya. Oke. Nah, kita coba dulu. Coba dicentang produk, kemudian harga, kemudian permintaan. Oke, coba dicentang. Kalau sudah, permintaannya diletakkan di report filter di sebelah sini. Ini permintaan. Maksudnya permintaan dari sebuah negara kan gitu kan. Kemudian row tabelnya kita masukkan produk. Ini yang sudah dicentang gitu ya. Kemudian harganya kita masukkan pada values. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan data seperti ini. Sama ya, teman-teman ya.
sampai sini ada yang masih bingung? Ini bisa di drag, jadi kita bisa klik permintaan dipindah ke sini misalkan, bisa. Produk dipindah ke sini, bisa. Tapi saat ini kita coba untuk contohnya adalah produk di sebelah sini, permintaan sebelah sini. Oke, sampai sini ada yang masih bingung? Ini biar gak bingung teman-teman. Oke. Nah, kalau dari garis-garis ini, maka report itu masuknya ke ini, sebelah sini. Ini report. Report filter. Ini masuk sini. Kemudian produk ini, row tabel itu masuknya ke yang row sebelah sini. Nah, ini sebelah sini. Kemudian sumnya yang sebelah sini, gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, gitu ya. Tadi kan ada banyak apel, ada banyak bayam, ada banyak brokoli dan sebagainya. Nah, dari sini adalah dapat diketahui permintaan seluruh apel adalah sekian harganya. Jadi semua negara, jadi ini di sum gitu ya, di sum. Oh, ternyata penjualan apel kita sudah mencapai 15.555 sampai saat ini gitu ya. Kemudian bayam sudah sampai penjualannya di 600 gitu ya. Dan kalau kita lihat secara kasat mata di sini, maka penjualan yang paling tinggi apa? Durian gitu ya. Maka dari sini kita bisa langsung punya kesimpulan, wah ternyata durian, bisnis durian, wah menggiurkan ini gitu ya. Nah, supaya gampang carinya, misalnya kita urutkan, maka cara mengurutkannya itu dengan cara di atasnya di ribbon itu ada sort. Jadi teman-teman langsung klik aja yang Z sampai A, maka dia akan otomatis mengurutkan dari yang paling besar sampai paling rendah gitu ya. Dari sini kita akan langsung dapat bahwa durian yang paling tinggi nilainya. Teman-teman bisa sort dari harganya, bisa sort dari labelnya. Misalkan saya ingin sort mulai dari huruf misalkan kan, tapi harganya tidak akan berurutan kan gitu ya, karena saya ingin urutannya berdasarkan label. Tapi biasanya kita langsung ingin tahu yang urutannya berdasarkan harga. Jadi dari sini langsung kita kelihatan bahwa durian yang paling tinggi gitu ya. Sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Oke ya. Nah, kemudian kita bisa melakukan filter. Melakukan filter maksudnya apa? Karena saat ini filternya ini adalah permintaan untuk semuanya, seluruh negara. Nah, saya ingin mengetahui dari negara tertentu itu apa yang paling banyak diekspor. Contohnya kita memilih dari permintaan ini, kita bisa langsung klik ininya dari atas ini ya, atas ini itu bisa klik drop down-nya gitu ya, diklik aja, nanti akan ada banyak, karena defaultnya all, maka seluruh negara. Tapi saya saat ini misalkan contohnya menggunakan New Zealand gitu, New Zealand. Nah, ketika klik New Zealand dan OK, maka secara otomatis akan terlihat New Zealand telah membeli apa dari kita. Di sini ada dua, yang pertama kubis dan wortel. Nah, gitu ya. Kita nggak perlu sorting di sini karena cuma dua, pasti dari atas ke bawah semakin besar atau dari bawah ke atas semakin kecil gitu ya, sama aja ya, kan cuma dua. Kecuali kalau komoditasnya banyak gitu ya, kita bisa sorting dulu. Tapi karena cuma dua, kita bisa langsung mengetahui bahwa
permintaan New Zealand saat ini itu wortel yang paling tinggi. Nah, gitu ya. Wah, berarti wortel ini komoditas yang digemari di New Zealand. Nah, secara langsung kita bisa langsung mengetahui bahwa New Zealand butuh wortel lebih banyak daripada kubis gitu. Maka kita bisa cari, wah ternyata karena New Zealand punya permintaan wortel tinggi, mungkin kita bisa nawari lebih tinggi untuk wortel. Nah, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kita bisa langsung cepat tahu dari pivot ini apa istilahnya? Laporan-laporannya gitu. Dari sini ada yang masih mau ditanyakan, teman-teman? Sudah jelas? Oke. Nah, kemudian kita bisa menggunakan tidak hanya sum of gitu ya. Sum of itu maksudnya penjumlahan. Tapi kita bisa melakukan juga lumayan jelas bagaimana, Pak? Kita bisa melakukan mengganti sum of-nya. Jadi yang di sini, yang di ini kan ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kita bisa mengganti value field settingnya. Value field settingnya menjadi count. Maksudnya berapa sih mereka memintanya? Mereka telah meminta berapa kali gitu ya. Telah membeli berapa kali, maksudnya begitu. Kita mengganti sum-nya menjadi count. Menjadi sum, menjadi count. Terus kalau kita sudah klik OK, maka ini yang mana nih? Oh, sorry. Ini nggak ada bunganya. Jadi klik OK, maka otomatis teman-teman akan langsung mengetahui jumlahnya. Jadi perhitungan gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi ini bukan harga, tapi count of harga kalau nggak salah. Ini count of apa, lupa saya lupa. Ini bentuknya nanti 1, 2, 3 gitu ya nanti. Berarti itu permintaan dari apel berapa kali permintaan, bayam berapa kali permintaan gitu ya, dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa lihat juga, oh ternyata permintaan yang paling banyak apa, misalkan yang 3 atau yang 2 gitu ya. Nah, di situ seorang manajer bisa langsung mengambil keputusan, oh ini yang paling banyak ini, jadi kita fokus ke yang ini, yang lainnya ya less fokus lah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba menggunakan pivot yang 2 dimensi. 2 dimensi apa? 2 dimensi yang kemarin yang teman-teman tahu yang X sama Y gitu kan. Yang teman-teman X ya, ini 2 dimensi. Nah, yang tadi kan saya cuma punya 1 dimensi. 1 dimensi itu maksudnya kalau enggak harga ya produk dan harga gitu kan. Cuma harganya saja, berarti kan 1 dimensi. Nah, di sini saya punya 2 dimensi. 2 dimensi maksudnya saya di sini adalah di sini ada permintaan, maksudnya negara-negara meminta. Kemudian yang di sini itu adalah komoditasnya, dan sini adalah grand totalnya. Dari sini kita bisa langsung mengetahui gitu ya, bahwa Vietnam ini misalkan, Vietnam telah membeli 3 kali gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Australia cuma sekali aja gitu ya. Kanada 2 kali, cuma kecil-kecil gitu misalnya. Vietnam ini yang 3 terus lumayan besar ini, 8.800, 4.000 sama 875. Kalau di total, wah ini paling besar ini gitu kan. Wah, ternyata Vietnam ini yang paling, dari seluruh negara ini Vietnam yang paling tinggi permintaannya. Permintaannya apa aja? Permintaannya adalah jeruk, kemudian ini apa nih? Kangkung. Oh, orang sana kok kurang kangkung ya. Kemudian kacang. Nah, mereka juga kurang kacang. Caranya gimana? Caranya adalah pada report filter teman-teman taruh kategori. Jadi klik dulu produk,
kategori sama harga dan permintaan. Terus taruhnya di report filter kategori, di row labelnya itu permintaan, kemudian kolom labelnya itu produk, dan value-nya sama, sum of harga, gitu ya. Maka bentuknya akan seperti ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ekspor barang yang cepat layu, ya apa kira-kira, saya nggak tahu. Yang kategori, ini kategorinya taruhnya di ditaruh di report filter. Gimana, ada yang sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Mau mengetahui apa tadi? Mengetahui banyaknya barang yang diekspor. Bisa kan? Banyaknya barang diekspor. Tadi kan sudah. Banyaknya barang diekspor. Jadi misalkan contohnya Vietnam. Ini jeruk, terus kemudian kangkung, kemudian kacang. Nah ini berarti ekspornya 3 kali untuk ke Vietnam, misalkan contohnya itu. Maksudnya gitu kan? Oke, sudah ya. Nah, kalau kita melihat tabelnya seperti ini, kadang-kadang kita agak apa istilahnya, harus melihat lebih teliti kan gitu ya. Nah, lebih gampang lagi kalau kita menggunakan grafik kan gitu kan. Nah, gimana caranya membuat grafik dari tabel ini kan gitu ya. Caranya gampang. Nah, yang pertama, teman-teman klik aja di grafik ini. Contohnya saya menaruh kursor saya di sini. Teman-teman boleh taruh di sini, boleh dimanapun terserah. Kemudian klik pada insert, kemudian pilih. Saya di sini milih yang ini, yang ini, bukan yang ini. Ini salah ini. Yang ini. Kemudian secara otomatis akan terlihat grafiknya. Mana yang tinggi, mana yang rendah, gitu ya. Untuk apa ini, misalkan ini merah, ini apa, brokoli, gitu ya. Terus ini Australia. Jadi dari sini sampai sini itu punyanya Australia. Dari sini sampai sini Kanada. Dari sini sampai sini Jerman, gitu ya. Wah, ini Taiwan sudah mengekspor 2. Satunya apa yang tinggi nih? Biru. Misalkan ini kangkung ya. Apa nih, warnanya beda. Nah, terus kemudian Vietnam ini ada 3. Tadi kan kita ada 3 kan tadi kan, Vietnam kan. Ada 3 ya, 1 2 3, betul. 3, ada 3. Vietnam ada 3, 1 2 3. Nah, dari sini kita juga bisa langsung di report filternya diganti. Misalkan kategorinya apa, bisa diganti. Ini juga bisa diganti-ganti. Gitu ya. Misalkan saya hanya ingin mengetahui yang Vietnam aja. Misalkan saya permintaannya ini saya ganti. Ini saya klik gitu ya. Ini saya klik, kemudian saya pilih Vietnam. Saya pilih Vietnam, maka secara otomatis komoditi yang dibeli oleh Vietnam akan terlihat di sini. Misalkan jeruk, kangkung, dan kacang dengan jumlahnya sekian.
ini jeruk, ini kangkung, ini kacang gitu ya. Berarti jeruk yang paling tinggi, seharga 8.800 gitu ya. Nah, ketika kita mengganti ini menjadi Vietnam, maka secara otomatis tabelnya juga akan terganti gitu ya. Otomatis akan merubah tabel pivotnya untuk lebih jelas. Jadi ada 8.800, 4.000 sama 875 dengan totalnya sekian. Oke, sampai sini ada yang masih mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Jadi dengan pivot tabel kita bisa mengetahui laporan, misalkan penjualan itu gampang gitu ya, lebih mudah daripada kita nulis tangan. Wah, kalau nulis tangan itu pusingnya di belakang gitu ya, pusing di belakang ketika sudah 1 bulan gitu, misalkan satu harinya misalkan ada 50 permintaan, wah pusingnya minta ampun itu gitu ya. Tapi dengan Excel itu lebih mudah gitu ya. Oh ya, Excel lebih pintar lagi yang membuat Excel gitu ya. Itu untuk perhitungan yang mana Mbak Wawat? Maksudnya gimana? Oh, ini contoh datanya nih maksudnya. Iya, untuk pemasaran. Penjualan. Oh, bisa semua, terserah. Bisa semua. Data untuk laporan kan bisa terserah kan, laporan apa, laporan kegiatan kayak laporan apa, bisa semua. Nah, ekspor kambing. Oh iya, boleh. Nanti bisa saya ajari juga. Calon suaminya bos sayur, ya boleh. Ini pas kan contohnya penjualan sayur dan buah. Oke, sampai sini ada yang masih mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau gitu kita kembali ke ini. Nah, ini teman-teman yang ini Mbak Natalia tadi sudah confirm nanti akan maju, untuk masukkan. Ini Mbak Atun, Mbak siapa tadi Mbak Amini sudah ya. Kemudian yang belum ini Mbak Dinda Rema, Mbak Kusnul Fatima belum ngumpul kan ya Mbak Kusnul Fatima. Kemudian Mbak Sri Winarni. Nah, Mbak Sri Winarni ini dicoba dulu sebisanya Mbak Sri ya, sebisanya. Kalau sebisanya lah kan, meskipun apa istilahnya, kan sudah ada yang meskipun bahasa Mandarin, sebisanya kumpulkan aja, pasti dapat nilai gitu ya. Ya, yang penting ngumpulkan, pasti dapat nilai
Yang belum ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang, betul nggak? Kurang I. Yang mana, Mbak? Min Agus yang mana? Mbak Min Siloto itu kan Mbak Agus Susanti itu bukan? Oh, Agus Susianti. Oh, sorry. Oke. Ya, maaf. Agus Susianti. Oke. Kalau Mbak gitu ya? Iya. Ini Mbak Suti Rahmawati sudah belum ya? Mbak Suti Rahmawati. Mbak Suti Rahmawati sudah ngumpulkan kan ya? Apa belum? Sudah kan? Iya, sudah. UAS ya, UAS. Oke, berarti yang belum mengumpulkan ini benar ya, dikonfirm ya teman-teman ya. Kalau saya salah, mungkin teman-teman sudah mengumpulkan, saya belum gitu misalkan. Mbak Atun mana Mbak Atun? Nggak ada ya. Mbak Risalia. Loh, Mbak Risalia belum apa sudah? Mbak Risalia sudah belum? Atau saya salah? Iya, yang presentasi, betul, yang presentasi. Sudah kan? Kenapa? Bentar. Kita lihatnya. Oh iya, nggak usah bikin lagi, nggak apa-apa. Kalau mau bikin lagi lebih bagus, nanti nilainya lebih bagus gitu loh, Mbak. Kemarin kan sudah ada nilainya. Nah, kalau diperbaiki bisa lebih bagus gitu. Dari yang kemarin saya kasih tahu gitu loh, Mbak. Tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Nilainya sudah ada. Ini kan yang sudah mengumpulkan. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, Mbak Rizal aja sudah belum sih? Saya kok jadi ragu-ragu.
Oh belum ya berarti Mbak Rizalia ya, atau saya kecentang ini mungkin kecentang. Oke, berarti Mbak Rizalia yang belum juga ya. Oke, Mbak Rizalia belum. Oke, berarti teman-teman yang di sini sudah semua. UAS-nya kapan? Ya UAS-nya ini. UAS-nya ini kan dianggap nilai UAS. Oh, Mbak Rizalia kelompok sama siapa? Sama Rahma. Mbak Rahma itu siapa? Cuti Rahmawati maksudnya. Oh iya, berarti sudah kan? Iya, saya ingat saya sudah juga. Oh iya, benar. Iya benar berarti. Ya udah benar berarti kan. Iya berarti kan sudah berarti kan. Kok install Excel? Install PowerPoint Mbak, bukan Excel. Itu sudah dimasukin teman-temannya Pak. Makanya saya centang. Oke, sampai sini sudah semua ya teman-teman ya. Nanti yang belum berarti tinggal Mbak Natalia, Mbak Atun, Mbak Sriwinarni, sama Mbak Kusnul Fatimah. Ya. Oke. Kalau sudah, terima kasih teman-teman. Sampai tanggal 29 ya kita ya, tanggal 29 ya. Berarti bagi teman-teman yang belum ini, saya tunggu sampai tanggal 29. Oke. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau ada yang pertanyaan silahkan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 31 lihat kembang api ya. Terima kasih semuanya.